Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji yang sempurna hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah menciptakan kita dengan segala kesempurnaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan lagi dengan nikmat kesehatan kepada kita semuanya. Dengan nikmat-nikmat ini kita bisa alhamdulillah bisa menghadiri majelis taklim kita pada malam ini. Dengan nikmat ini kita bisa bersaudara di mana sebelumnya kita tidak saling mengenal, bahkan mungkin bahasa ibu kita berbeda-beda, bahkan kabilah suku kita juga berbeda-beda. Iman dan Islamlah yang telah membuat kita saling menyayangi, saling mencintai, saling memberikan loyalitas. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan iman dan Islam yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita senantiasa abadi bersama dengan kita, sehingga kelak di hari kiamat kita bisa berjumpa di surga Firdaus bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang istiqomah di atas siratal mustaqim. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita termasuk mereka yang istiqomah di atas siratal mustaqim. Selanjutnya saya ucapkan pertama jazakumullah khairan atas kehadiran Ustadz kita, Ustadz Faiz Baraja hafizahullah, di tengah kesibukan beliau meluangkan waktu untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman dengan kita semuanya. Kemudian saya ucapkan juga jazakallah khairan kepada beliau Ustadz Daud, Ustadz muda kita ini. Mudah-mudahan senantiasa semangat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kepada takmir Masjid Baitul Ma'mur. Ya, betul-betul makmur masjid ini, alhamdulillah, makmur dengan kajian-kajian, alhamdulillah. Baik jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah, saya juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, teman-teman sekalian di malam ini senantiasa dicatat sebagai sebuah kebaikan, dicatat sebagai amal soleh, dicatat sebagai sebab Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan Anda, sebab Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat-derajat kita semuanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini merupakan safari dakwah kami bersama dengan umat Islam Solo Raya, kerjasama dengan majelis taklim, bekerjasama dengan takmir masjid, dan ini safari yang keempat. Ya, safari yang keempat dari kurang lebih 15 safari dakwah yang kita rencanakan, yaitu safari tarhib Ramadan yang bertemakan sucikan Ramadanmu dari noda fitnah akhir zaman. Alhamdulillah malam ini bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Faiz Baraja. Kalau tadi malam bersama dengan Ustadz Tengku Azhar di Al-Muhtadin, tadi siang jam ba'da zuhur bersama dengan Ustadz Hamad Nur Syahid di Tawangmangu. Orang Tawangmangu itu senangnya siang, Pak, ya. Kalau pagi buat kerja katanya ya, kalau siang ramai banget ya. Subhanallah. Kalau kita biasanya malam, Pak, ya. Siang buat apa, Pak? Ya, beragam ya. Subhanallah jemaah sekalian, dan insyaallah besok di Siti Aisyah juga demikian. Terus bergulir kurang lebih 15 tempat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melancarkan safari tarhib Ramadan. Sebenarnya saya ini sebagai muqaddimah, nanti acara inti tarhibnya Ustaz Faiz ya. Baik, saya ambil satu tema saja. Apakah benar kita berada di akhir zaman? Kalau iya, kira-kira tantangan ibadah di akhir zaman itu seperti apa? Baik, ma'asyiral muslimin, para ulama kontemporer mengatakan bahwa kita ini berada di akhir zaman, walaupun kita tidak termasuk orang-orang yang menyaksikan terjadinya kiamat. Sebab terjadinya kiamat di mana tidak ada lagi seorang muslim yang masih hidup, semuanya telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, syirarul khalqi fil ardi, makhluk yang paling buruk di muka bumi ini ada dua, kata beliau. Yang pertama, alladzina takhudul qubur masajida, mereka yang menjadikan kuburan sebagai masjid.
Hati-hati ini ya, lagi ramai ini ya. Ya, bukan berarti kita nggak boleh ziarah kubur. Boleh, bahkan Rasul pernah bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, fazuruha al-an, fa innaha tudzakirukumul akhirah." Kedulu saya melarang kalian ziarah kubur. Sekarang ziarahlah kubur, karena itu bisa mengingatkan kalian masalah akhirat. Tetapi yang kita maksud adalah apa? Melakukan perbuatan-perbuatan ataupun aktivitas-aktivitas yang tidak diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah maupun para sahabat di kuburan. Itulah yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud sebagai orang yang paling buruk di muka bumi ini. Yang kedua siapa? Yaitu orang-orang yang hidup di saat kiamat terjadi. Baik jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama ya. Kemudian jamaah sekalian, sebagian para ulama membagi tanda-tanda kiamat itu menjadi 3, sebagian membagi 2. Yang membagi menjadi 3 menyebutkan satu sugro, yang kedua wusto, yang ketiga adalah kubro. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama yang mengatakan bahwa kita berada di akhir zaman, ada beberapa alasan yang mereka kemukakan. Alasan pertama yang mereka sampaikan adalah apa? Kurang lebih 1400 tahun yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Bu'istu ana," beliau tunjukkan jari telunjuknya, "wasa'ah," beliau tunjukkan jari tengahnya, "kahata ini," seperti ini. Beliau menyandingkan antara jari telunjuk sama jari tengah. Artinya begitu dekatnya antara masa di mana Nabi Muhammad diutus dengan terjadinya kiamat. Itu berarti semakin jauh kita dari fase kenabian, maka berarti kita semakin dekat dengan kiamat. Ini sabda Nabi Muhammad SAW kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Kemudian ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah apa? Ada beberapa tanda-tanda kiamat yang wusta hari ini kita saksikan dan tampak di hadapan kita. Sebagai sebuah contoh, misalkan Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, kata beliau, "Min asyrati sa'ah," di antara tanda-tanda kiamat adalah ayyadharul jahlu wa yakillal ilmu wa yadharuz zina wa tushrabul khamru wa yakillar rijal wa yakthurun nisa hatta yakuna li khamsina imra'atan qimuhunna rajulun wahid. Di antara tanda-tanda kiamat, sabda Nabi Muhammad SAW adalah kebodohan merajalela. Nampak sekali kebodohan tersebut. Ilmu semakin langka. Ilmu semakin langka. Mungkin ada sebagian di antara kita yang berpendapat hari ini dengan adanya teknologi informasi yang luar biasa, misalkan dengan smartphone, kita banyak mendapatkan ilmu. Kok disebut ilmu semakin langka? Para ulama ketika menjelaskan ini adalah apa? Ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu, kata Imam Khatib Al-Baghdadi, itu setidaknya cirinya ada 2. Yang pertama melahirkan khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yuhadzibul akhlak, memperbaiki akhlak jamaah sekalian. Baik, inilah ilmu yang langka hari ini. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Banyak sekali kejadian-kejadian yang menimpa para kiai, bahkan ya para kiai yang melakukan perbuatan-perbuatan nista, di mana mereka sangat dekat dengan kitab gundul, mereka lebih dekat dengan Al-Quran, mereka lebih dekat dengan suasana santri, tapi justru Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan apa? Dengan banyaknya kemaksiatan yang terjadi. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik ya. Tidak perlu kita ceritakan satu persatu bagaimana seorang kiai menikahi santriwatinya tanpa mahar, tanpa wali, karena merasa dia seorang waliullah. Jadi wali itu nggak butuh wali ketika menikah, katanya ya. Nauzubillah min dzalik ya. Tidak perlu mahar. Kejadian di Jawa Timur. Memang Jawa Timur nih banyak aja kasusnya ya. Ya, kemarin ada juga yang nikahi kambing ya, karena mengatakan bahwa itu jelmaan dari putri permeswari katanya ya. Ada aja ya. Jadi jangan dilihat kambingnya katanya, lihat dengan alam apalah bahasanya ya, dengan nauzubillah min dzalik. Tapi dengar-dengar udah taubat ya, dipanggil oleh MUI kalau seandainya masih menghalalkan, murtad itu ya, karena menghalalkan yang haram. Baik jamaah sekalian, ada juga nauzubillah min dzalik banyak sekali kejadian saudara sekalian ya.
banyak sekali kejadian. Ini yaqillal ilmu, semakin langkanya ilmu. Dalam sebuah riwayat, di antara tanda-tanda langkanya ilmu, wafatnya para ulama. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad. Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu seketika dari tubuh dari jiwa atau dari hatinya para hamba. Enggak, tapi dengan biqabdil ulama, diwafatkannya para ulama. Ulama-ulama jujur meninggal atau suara mereka tertahan di balik jeruji besi, akhirnya terjadi apa? Hatta idza lam yabqa alim, sehingga kalau sudah tidak ada lagi ulama rabbani, ulama yang jujur, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia akan mengambil orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Fa idza su'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Kalau dia ditanya, dia berfatwa tanpa landasan ilmu, dia pun sesat dan menyesatkan. Nauzubillahi min dzalik ya Allah, banyak sekali fitnah. Ada kiai yang mengatakan bahwa piagam PBB bisa menjadi salah satu sumber syariat, ya. Parah ya. Ada juga yang berpidato bahwa semua manusia di mata Allah Subhanahu wa taala sama kedudukannya. Ada lagi macam-macam lah jemaah sekalian ya. Ada lagi tadi saya baru pulang dari Tawangmangu. Ada ustadz cerita itu, ada ustadz di Tawangmangu itu mengatakan bahwa ada ketersambungan arwah ya. Jadi arwahnya Syekh Fulan ketemu sama Kiai Fulan, jadi nyambung, suka sambung menyambung. Kemudian muncul keturunan baru ya, apalah bahasanya. Kok semakin ngeri aja ini ya. Saya mendengarkan tuh, nauzubillah summa nauzubillah, ini fitnah yang luar biasa jemaah sekalian ya. Fitnah yang luar biasa. Ya kilal ilm. Semakin langkanya ulama-ulama rabbani, ulama-ulama yang bisa meretas subhat di tengah masyarakat, maka masyarakat semakin bingung dan bimbang. Baik masyarakat muslimin, wa yadharuz zina, zina itu merajalela. Subhanallah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan keluarga kita. Tidak perlu kita cerita satu persatu ya, karena ini perbuatan fahisyah banyak sekali. Mereka yang jelas-jelas pelacur dipanggil di televisi cerita terkait perbuatan kejinya dan gak malu-malu itu. Gilani dan jijiki jamaah sekalian. Baik, kemudian selanjutnya adalah watusyrabal khamru, minuman keras diminum, sengaja diiklankan dan lain sebagainya. Bahkan dijaga oleh aparat supaya mabuknya itu khusyuk ya. Mabuknya itu nggak ada yang mengganggunya. Dibuatkan undang-undang supaya legalitas mabuk itu ada. Terjadi di negeri kita, negeri yang dimerdekakan dengan Allahu Akbar. Ya, nggak usah cerita di luar negeri lah jamaah sekalian. Di negeri kita saja, nggak usah cerita di luar negeri, memang mengerikan kalau di sana itu ya, mengerikan sekali ya. Ini di negeri kita yang mayoritasnya Muslim. Kemudian wa yakillar rijal wa yakturun nisa. Laki-laki semakin langka, apalagi laki-laki soleh sebagaimana Anda ini ya, semakin langka kan? Ya buktinya masjid sepi dari jamaah sholat berjamaah. Artinya semakin langka jemaah sekalian. Dan perempuan semakin banyak. Sebagian para ulama mengatakan karena sebabnya salah satunya karena banyak peperangan di akhir zaman. Ada banyak sebab lah disebut oleh para ulama. Yang jelas semakin langka jemaah sekalian. Baik, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa tanda-tanda kiamat wusta maupun kiamat sugra maupun wusta telah nampak di mata kita. Baik, kalau memang ini tanda-tanda kiamat, pertanyaannya seperti apakah gambaran akhir zaman? Ada banyak dan para ulama telah membuat mausu'ah terkait masalah fikhu akhir zaman, fikhu asyrati sa'ah, itu dibuatkan mausu'ahnya. Begini jemaah sekalian, ada beberapa hal yang terkait masalah ibadah kita di akhir zaman. Yang pertama, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan al ibadatu indal haraji ka hijratin ilayya. Beribadah di zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan pembunuhan, dengan fitnah macam-macam, itu seperti beribadah, berhijrah kepadaku. Berat. Saya membayangkan para sahabat hijrah dari Makkah menuju Madinah. Kalau betul-betul tidak totalitas dalam berislam itu, nggak bisa aja mas kalian. Anda bayangkan sekelas Abu Bakar, Suhaib Ar-Rumi,
sekelas Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, mampu meninggalkan kampung halamannya dengan properti yang luar biasa yang mereka miliki. Kalau sekelas Bilal bin Rabah mungkin ringan lah, ya. Tapi sekelas beliau sebutkan tadi luar biasa, meninggalkan kampung halamannya aja mas kalian. Padahal mereka punya rumah, mungkin hitungannya mewah, kemudian punya properti yang lainnya. Sampai disebutkan Suhaib Ar-Rumi itu telat hijrahnya gara-gara beliau ini memiliki harta hutang piutangnya luar biasa. Setelah hutang semua dibayar, piutang ditagih. Ternyata banyak sekali. Karena nggak mungkin membawa unta, nggak mungkin membawa harta hijrah, beliau ringkas dalam bentuk dinar sama dirham. Itu pun sebagian ditanam di kota Makkah. Jadi nggak boleh bawa semuanya. Subhanallah, emas, ya, emas dan dinar sama dirham. Subhanallah ya, mampu hijrah itu. Saya membayangkan kalau kita ini kayak bapak-bapak lah, disuruh pindah ke Papua. Kira-kira gimana rasanya Pak? Itu para pegawai sekarang rela nyogok supaya tidak keluar Jawa kok, jamaah sekalian. Apalagi ke Papua. Padahal di Papua itu jelas ya, uang belanjanya tentu naik karena di sana apa-apa mahal. Saya itu punya murid ngaji dulu di di kedokteran paru dari Papua. Saya tanya, "Dok, di sana satu gelas teh hangat tuh berapa?" Ya. Teh gelas kecil itu ya. Dia bilang, "Ustaz, sana itu paling murah 8.000 Ustaz." Iya. Ngeri saya bilang gitu dia. 8.000 Dok? Iya Ustaz, itu paling murah Ustaz. Lah Anda bayangkan, pergi bawa gulanya naik helikopter. Di Jayawijaya sana tuh nggak ada jalur darat jamaah sekalian. Helikopter, pesawat naiknya. Wajar kalau gula itu mahal. Jangan tanya yang lainnya. Makanya banyak nggak mau tugas ke Papua. Saya bayangkan seorang pegawai yang jelas nanti ada rumah dinas di sana. Tentu gajinya dilipat gandakan. Nanti kalau Lebaran dia punya tiket suami istri bolak-balik, misal kalau dia di Jawa, dijamin biasanya itu. Itu pun tetap tidak mau jamaah sekalian. Saya bayangkan para sahabat dulu, masya Allah. Kalau bukan karena iman yang betul-betul menancap kuat dalam hati mereka, nggak kuat hijrah itu. Di sana tinggal di mana, makan apa, hidup di mana, tidur di mana, tapi tawakalnya kepada Allah luar biasa, berangkat mereka itu. Subhanallah jamaah sekalian ya. Maka itulah kata Nabi Muhammad SAW, beribadah di masa-masa fitnah itu seperti hijrah kepadaku. Berat jamaah sekalian. Baik, kemudian jamaah sekalian, selanjutnya ada salah seorang sahabat namanya Huzaifah ibnu Yaman. Salah seorang sahabat yang dikenal dengan Sohibu Sirrin Nabi SAW, orang yang paling tahu rahasia Nabi. Beliau itu pernah ditanya terkait masalah fitnah. Beliau menjawab begini, "Mal khomru bi adhabi bi uqulir rijali minal fitan," kata beliau. Minuman keras apapun namanya, mau ciu ya. Apalagi sih di Solo ini, saya kenalnya ciu karena dulu saya kajian rutinnya di Jalan Ciu itu, saya dulu rutin kajiannya ya. Banyak yang hadir tuh mantan-mantan itu. Saya pernah nanya, mana yang lebih enak, ciu apa yang lain? Ciu Ustaz. Kenapa? Yang merek-merek internasional dan maupun nasional tuh alkoholnya terukur. Kalau ciu sak bebas-bebasnya katanya. Katanya sih begitu. Jadi kalau sudah sekian waktu minum ciu itu kan terasa lagi. Nanti perlu dicampur oplos ya. Entah pakai apalah. Dia cerita sih oplosnya, tapi saya nggak perlu cerita sama antum. Ngajarin namanya itu ya. Ini sekian persen gitu ya. Iya. Itu rasanya bagaimana? Oh, tambah dahsyat lagi, Ustaz. Tapi nanti ada masa di mana kalau semakin sering udah nggak mempan lagi, udah nggak bikin fly lagi. Nanti apa? Pada puncak nanti alkohol murni gitu. Hancur tuh usus. Iya katanya ya. Saya punya teman tuh mati seketika katanya. Hancur ususnya itu. Nauzubillah ya. Baik jamaah sekalian. Jadi sekali lagi ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Hudzaifah mengatakan, minuman keras tidak apa-apanya dibandingkan fitnah dalam menghilangkan akal sehat manusia, kata Hudzaifah bin Yaman. Nah, dipikir-pikir wajar sih, Pak. Anda bayangkan orang mabuk karena minuman keras itu paling banter berapa, Mas? Di sini ada mantan enggak?
Ya, survei dulu nih. Konon sih paling banter itu 2 hari 2 malam sudah luar biasa itu ya. Hari ketiga tuh biasanya harus dibawa ke rumah sakit nih. Nah, tapi kalau fitnah akhir zaman itu bisa seumur hidup. Seorang kiai mengatakan bahwa perempuan itu boleh mengimami sholat berjamaah yang makmumnya laki-laki. Itu nggak usah jauh-jauh, bukan di Amerika Pak, di Indonesia. Siapa namanya? Saya sebutkan aja sih karena memang dia ngaku diri kok. Di YouTube banyak sekali. Namanya Kiai Muhammad Hussein ya, di Jawa Barat sana itu. Salah seorang murid saya itu upload dawuhnya dia, nasihatnya dia terkait masalah wanita. Saya WA beliau, "Akhi, ini bermasalah ini kiainya." Dia bilang, "Tapi baik." Iya baik, tapi kalau sudah mengatakan perempuan bisa mengimami sholat berjamaah itu udah masalah banget. Ya. Itu fitnah tuh akhir zaman sampai ini hilang akal sehatnya. Bertahun-tahun jamaah sekalian. Tadi kalau Homer paling 2-3 hari. Ini bertahun-tahun hilang akal sehatnya. Bagaimana bisa perempuan mengimami sholat? Aminah Wadud, Profesor Dr. Aminah Wadud misalkan di Eropa, di Amerika sana, dia berfatwa bahwa boleh perempuan azan pakai mixer, pakai toa. Boleh khutbah Jumat, boleh ngimami sholat, laki perempuan harus sejajar, perempuan gak boleh di belakang. Dan dia praktekkan itu. Yang adzan mahasiswinya, yang khotib dia, yang imam dia, laki perempuan campur, gak perlu nutup aurat. Saya yakin gak pernah khusyuk itu ya. Perempuan jauh aja gak pernah khusyuk, apalagi ada perempuan di samping dia. Ngeri aja mas kan. Datang ke Indonesia, disambut mujtahidah katanya. Ngeri juga ya di negeri kita ini. Baik masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi inilah ya, fitnah akhir zaman itu menghilangkan akal sehat seorang kiai dengan beraninya mengatakan bahwa kitab suci yang paling kotor maksudnya porn itu adalah Al-Qur'an katanya. Sampai mati itu dia masih memegang keyakinan seperti itu. Maka saya kadang berpikir, lihat 2 anak dia, putrinya itu nggak pakai jilbab, ya malah ngomong begini. Bagi saya jilbab itu hanya perbedaan tafsir terhadap nas Al-Quran. Toh semenjak saya dilahirkan, ketika saya lahir nggak pernah pakai jilbab itu. Lah iya, saya bilang mbok utuh sekalian, pas lahir nggak pakai apa-apa kok gitu ya. Nah, mengerikan. Mungkin inilah fitnah bapak itu begitu aja mas. Nauzubillah min dzalik. Fitnah akhir zaman sangat mengerikan sekali. Banyak. Maka kata Hudzaifah bin Yaman, fitnah akhir zaman itu bisa merusak kepala orang. Masih ingat gak beberapa tahun yang lalu? Kalau saya masih ingat sih, di Jawa Timur itu ada baleho tuh, tulisannya yang puasa tolong menghormati yang tidak puasa. Masih ingat gak beberapa tahun yang lalu? Sempat heboh itu aja mas sekalian ya. Yang puasa harus menghormati yang tidak puasa. Bulan Ramadan gitu pak. Ini walak-walik gitu loh ya. Betul-betul terbalik cara berpikirnya. Itu ibarat begini kalau gambarannya. Ada mencuri rumah seseorang. Lalu Pak RT bilang begini sama tuan rumah yang kecurian, "Bapak tolong hormati pencuri." Itu hari ini begini Pak, luar biasa. Bolak-baliknya zaman. Nauzubillah sama naudzubillah min dzalik. Ada yang bangga Indonesia tidak bersyariat. Kalau bersyariat bermasalah katanya. Nanti dakwah nggak sampai ke Maluku sana, nggak sampai ke NTT, nggak sampai ke Ambon dan lain sebagainya. Ada saja. Beliau mengira kalau negara diatur dengan syariat, dakwah itu terhenti atau mengkerdil. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah negara Islam berdiri di Madinah, apa yang terjadi? Masya Allah, dakwah itu berwibawa. Cukup ngirim surat, orang bisa masuk Islam. Raja Oman itu masuk Islam, dikirimi surat. Membuat beliau berwibawa. Mukaikus itu walaupun gak masuk Islam di Mesir, tapi saking hormatnya sama Nabi, mengirim 2 orang putri dan satu bagol ya, 1 ekor keledai. Luar biasa aja mesin. Yang membuat Kaisar Romawi mengatakan setelah dia dialog dengan Abu Sofyan, andaikan apa yang kamu katakan wahai Abu Sofyan benar, niscaya Muhammad sebentar lagi akan menguasai tanah yang aku pijak sekarang.
terhormat ketika sebuah negara diatur dengan syariat, jamaah sekalian. Bukan kemudian dakwah itu semakin mengkerdil, enggak. Luar biasa sebenarnya. Baik jamaah sekalian. Jadi ini gambaran-gambaran fitnah akhir zaman. Dalam sebuah riwayat, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menggambarkan fitnah itu seperti kamaujil bahri, seperti ombak di laut, ya, yang kadang membuat orang basah, tapi bisa dikeringkan. Maksudnya kadang membuat orang terjerembab dalam dosa besar, tapi alhamdulillah cepat selamat. Tapi ada juga membuat orang hampir tenggelam, hampir murtad, masih bisa selamat. Ibarat ombak di laut kan begitu. Anda pergi ke pantai itu, ya, renang di pantai, apalagi daerah pantai selatan, itu kan ombaknya sangat dahsyat. Ya, sangat dahsyat. Saya sering cerita itu, saya punya pengalaman di pantai Kelayar, ya, di Pacitan. Suatu waktu saya syuting, ya, maklum belum tahu dahsyatnya pantai. Lagi syuting, itu teman-teman kameramen itu lari gitu loh. Saya berpikir kenapa? Karena saya membelakangi pantai gitu ya. Saya nengok ke belakang, ternyata ombaknya besar. Saya ikut lari juga, biar nggak syuting ya. Dahsyat. Ada sebuah tempat itu namanya Seruling Samudera itu. Jam 5 sore udah nggak boleh masuk di situ. Padahal suara kayak seruling itu semakin tinggi, semakin lama kalau jam 5 ke atas, karena ombaknya semakin dahsyat. Jadi ada lubang di sebuah pantai karang, ya, di karang. Itu kalau ombaknya datang, menerpanya, nanti ada lubang kecil di atasnya itu muncul suara. Lama sekali suara, asyik memang. Dan ada air gelombang itu tinggi sekali, kurang lebih 5 sampai 6 meter. Katanya, Pak, kalau sudah jam 5 lewat, ombaknya semakin berbahaya. Apa iya tuh, Pak? Iya. Dulu ada kejadian, cerita penjaga pantainya kepada kita saat itu yang ingin ngotot ya, tapi beliau melarang. Ada satu keluarga dari Pacitan apa dari Madiun atau mana, pokoknya dari Jawa Timur lah. Mereka datang satu mobil. Udah jam 4:30 mereka berani menerobos tempat yang sebenarnya dikunci, gak boleh lewat setelah jam 5. Tapi karena ingin mendengarkan suara itu, mereka asyik selfie, tertawa-tertawa, ketawa ketiwi, teriak-teriak saking senangnya. Jam 5 lewat sudah diingatkan, balik. Iya Pak, sebentar lagi. Akhirnya sampai jaga pantai ditinggal makan. Ini cerita beliau. Beberapa menit kemudian kok gak ada suara. Beliau kaget, ambil diteropong, udah gak ada satu orang pun. Diterjang sama ombak dan meninggal semuanya. Jadi mobilnya kosong. Subhanallah jemaah sekalian. Itulah ombak. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menggambarkan fitnah akhir zaman itu tadi ya, seperti gelombang lautan. Ya, sangat berbahaya jemaah sekalian. Jangan jangan coba-coba bermain dengan fitnah akhir zaman. Nanti lama-kelamaan digulung sama ombak nanti ya. Ya, karena sangat dahsyat jemaah sekalian. Baik jemaah sekalian, yang mudah-mudahan dari Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa gambaran fitnah akhir zaman yang membuat kita memang mungkin mengalami cukup berat menghadapi fitnah akhir zaman. Ibadah juga sangat berat sekali. Ya, makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita keistiqomahan dalam ibadah, dan mudah-mudahan nanti pencerahan bagaimana kita ibadah di bulan Ramadan, mungkin fikih-fikihnya bisa disampaikan oleh Ustaz Faiz. Saya kira ini dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum ajmain. Waktu saya serahkan kepada beliau moderator. Baik, jazakallahu khair kepada Ustaz Faiz, Ustaz Mujahid yang telah menyampaikan pemaparan terkait fitnah akhir zaman. Maka masyaallah muslimin, acara yang berikutnya langsung kepada narasumber kita yang kedua, beliau guru kita Ustaz Faiz Baraja, yang insyaallah akan mengupas terkait tema bagaimana meraih kemuliaan di bulan Ramadan di akhir zaman ini insyaallah. Gitu ya, kepada beliau waktu sepertinya kami haturkan fadhilatan masyhur. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran wa ba'd. Seharusnya Ustaz Mas'ud melanjutkan tadi ya, membicarakan tentang akhir zaman dan tahawulat ya Ustaz. Adanya fenomena-fenomena akhir zaman ini bukan untuk dikaji saja,
Karena kita hanya terjebak dalam mengkaji, ya, mengkaji dan mengkaji. Tapi kita harus sadar bahwa dengan kita paham adanya fitnah yang besar, itu kita harus mencari pegangan, supaya ketika ombak datang kita tidak hanyut, ya, karena ya pintu atau yang menghalangi kita, melindungi kita dari fitnah itu udah jebol. Siapa? Yaitu pintunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab itu pintunya dan dijebol, tidak dibuka. Kalau dibuka bisa ditutup, tapi kalau dijebol sampai hari kiamat. Maka yang bisa kita lakukan hanyalah kita berpegang dengan pegangan yang kuat, yang kokoh. Maka apa yang kita pegang supaya ketika terjadi atau ombak itu datang kita nggak hanyut, ya kita berpegangan dengan al-muthabbitat al-khams, 5 peneguh kaki kita, ya, 5 peneguh kaki kita, supaya kalau ada ombak datang kakinya nggak hanyut, tetap bisa berdiri. Ya, al-muthabbitat al-khams itu yaitu penguat, 5 hal yang menguatkan kita. Ya, yang pertama adalah Al-Qur'an. Ya, yang pertama adalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini meneguhkan. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Surat Al-Isra Allah firman, ya wa Qur'anan qara'nahu litaqra'ahu wa kullan naqus kadzalika linutsabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Begitulah kami jadikan Al-Qur'an itu untuk meneguhkan hatimu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah membaca sirah perjalanan hidup para nabi alaihi wassalatu wassalam, membaca sirah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca sirah para tabi'in, para ulama, bagaimana mereka teguh di dalam menghadapi fitnah sehingga kita punya gambaran, oh teguh itu seperti ini, ya, kokoh di dalam agama, sabar di atas agama Allah Subhanahu wa taala, yang sekarang ini seperti memegang al-jamr, seperti memegang bara api. Ya, bara api itu dipegang panas enggak, Pak? Panas. Orang megang bara api bawaannya pengen apa? Hah? Melepaskan, ya kan? Jadi kita memegang sesuatu yang sangat panas, ya. Tapi harus sabar, kalau qabidi alal jamr, seperti memegang bara api, panas dipegang, tapi gimana sih profil orang-orang yang sabar memegang panasnya itu? Kita membaca sirah. Yang ketiga, al-amalu bil ilm, mengamalkan ilmu. Allah firman dalam surah An-Nisa, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau seandainya mereka mau mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, pasti itulah menjadi kebaikan buat mereka, wa ashadda tathbita, dan menjadi lebih meneguhkan. Maka mengamalkan ilmu ini subhanallah berat sekali. Makin banyak ilmu, makin banyak yang harus diamalkan. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya pribadi, mengampuni para asatidzah semua, mengampuni para hadirin semuanya atas kurangnya kita dalam mengamalkan ilmu kita. Hatta Imam Zubayd bin Raslan berkata dalam Alfiyah ini, mengatakan, fa'mal walau bil usyri kaz-zakati. Beramalkan ilmu meskipun cuma 1/10 seperti zakat. Kenapa? Dengan kita amalkan apa yang kita ketahui, lebih kokoh dengan lebih kokoh buat hati kita ketika menghadapi fitnah. Yang ketiga itu adalah mengamalkan. Yang keempat apa? Doa. Jangan percaya diri kita punya ilmu, kita ngaji terus, punya teman, punya kelompok kajian dan lain sebagainya. Kemudian kita lupa bahwa hati kita itu ada di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikkan
kapan saja Allah yang kehendaki. Maka termasuk doa yang sering dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Kemudian yang kelima, selain doa, yang kelima adalah as-suhbatus salihah, memilih teman dekat yang baik. Ya, memilih teman dekat yang baik. Bahkan di suratul Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Orang-orang soleh yang dianggap miskin, tidak punya uang, fakir, Allah berpesan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabarlah bersama mereka. Ya. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kalian enggak mau duduk sama mereka karena memandang kehidupan dunia saja, maunya duduk dengan yang kaya-kaya. Ini akan memudahkan kita justru kena fitnah. Kita berteman dengan orang baik. 5 hal ini mudah-mudahan bisa membantu kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala sediakan di setiap tahun ini madrasah. Allah Subhanahu wa taala sediakan di setiap tahun ini madrasah. Madrasahnya itu adalah madrasah Ramadan. Pertanyaannya, orang kalau masuk madrasah itu kelas 3, tahun besoknya kelas 3 meneh, tahun besoknya kelas 3 meneh, tahun besoknya kelas 3 meneh, tahun besoknya malah mundur kelas loro. Kuwi niat sekolah apa ora gitu kan gitu. Tahun besoknya enggak naik-naik, kamu sekolah di sini kok enggak naik-naik gimana? Ya. Tahun 1992 Ramadannya khatam sekali, 93 malah sekali juga, 94 khatam sekali, 95 enggak khatam, 9 sampai 2020 enggak khatam-khatam. Terus piye? Maunya gimana kan gitu kan? Katanya minta rahmat Allah, dikai. Bulan Ramadan dibuka pintu surga, neraka ditutup, setan dibelenggu, kan begitu? Setan jin ya, kalau setan manusia gentayangan. Ya, kalau setan manusia itu tadi yang disebutkan Ustaz Masud itu tadi, banyak setan-setan manusia ya. Itu bergentayangan terus menyebarkan syubhat dan penyakit. Tapi setan jin itu dibelenggu. Pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka lebar-lebar, tapi tetap kitanya nggak mau, kan gitu. Maka bagaimana kita menjalani bulan Ramadan seharusnya? Hadirin teman-teman semua, barakallahu fikum. Bulan Ramadan itu bulan yang ditunggu-tunggu, betul nggak? Baik, saya punya permisalan. Di sini ada yang jual baju muslim nggak? Ada yang usaha baju muslim nggak? Atau ada yang usaha kurma? Ada yang jual kurma? Baik. Saya enggak. Sudah enggak. Baik. Bagaimana menurut antum kalau ada penjual kurma yang pasarnya itu musimnya kapan? Ramadan, ya enggak? Penjual kurma itu bagaimana menurut antum kalau dia mulai cari barang untuk kulaannya itu di tanggal 1 Ramadan? Bagaimana pendapat antum? Telat. Ya enggak? Permisalan lain. Ada pengumuman lomba lari maraton 10 kilo. Hadiah uang tunai 30 juta plus umroh. Wah, menarik nggak? Menarik. Yang daftar banyak nggak? Oh, banyak pasti. Oke, ada si ini si Fulan ini mendaftar. Daftar, ya, nggak persiapan. Hari H baru bingung golek sepatu. Kira-kira bakal menang nggak? Kemungkinannya menang nggak? Kecil sekali. Nah, nggak pernah latihan. Hari H baru nanti jam berapa lombanya, di mana? Loh, Lah sampai udah daftar? Sudah. Lah mana sepatunya? Nggak tahu, belum beli. Ini saya mau beli dulu. Kira-kira menurut antum potensi untuk menang besar atau kecil? Kecil. Kenapa? Tidak ada persiapan. Tapi pedagang yang cerdas, yang dia mengerti seluk-beluk berdagang supaya dapat uang yang banyak dalam berdagang sehingga dia bisa berinfak, memberi makan anak istrinya, ya, memberi rumah, membeli rumah atau menyewa rumah. Dia akan apa? Kalau musimnya Ramadan, maka saya jauh-jauh hari sudah apa? Persiapan, saya stok barang. Karena apa? Kalau saya belinya 1 Ramadan harga sudah tinggi.
Hukumnya ekonomi itu ya, konsep atau prinsipnya ekonomi itu barang semakin dibutuhkan maka harga semakin naik. Sebelum orang butuh saya beli dulu, disimpan di kulkas. Nanti kalau hari H tinggal apa? Belinya murah, jualnya harga sudah naik. Lah mau jual mukena, hari H baru bingung cari kainnya, golek penjahit, golek bungkus, terus didesain, baru tanggal 1 Ramadan. Kira-kira bulan Ramadan selesai dia bisa jual banyak enggak? Enggak bisa. Kenapa? Maka kita menjadi tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini musim amal, musim amal. Para ulama juga mengatakan musimul amal, musim beramal. Ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir. Tuh. Ayo yang pengen kebaikan sekarang, ayo sekarang. Yang pengen kejelekan mandek sih. Kenapa? Bulan Ramadan. Sampai difasilitasi. Pintu jannah dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, setan jin, maradatul jin, setan-setan gendut-gendutnya setan itu yang dibelenggu ya, sehingga setan-setan kroco-kroco itu kehilangan koordinasi, sulit menggoda manusia. Sudah diberitahu, ayo musim amal 3 bulan lagi, ya meneng wae. 2 bulan lagi, ya meneng wae. Sebulan lagi, meneng wae. Seminggu lagi, ya meneng wae. Terus arep piye? Allah mau, Anda mau rahmat Allah? Iya. Ini loh persiapan. Enggak. Makanya salah seorang guru saya mengatakan, lah terus malaikatnya bingung, jare arep rahmat Allah, tapi kok piye? Maksudnya maunya gimana gitu. 1 Ramadan baru bingung saya mau ngapa ya. Mushafnya dicari, udah berdebu, dilapi dulu gitu ya. Atau bingung beli peci karena mau taraweh. Cari ke toko buku beli mushaf. Kira-kira dibaca enggak? Paling hari pertama, hari kedua, hari ke seminggu udah bosan. Kenapa? Tidak terbiasa. Ramadan hari pertama sholat subuh ramai, makin hari makin berkurang. Kenapa? Nanti yang bertahan di 3 minggu itu orang-orang yang memang biasa sholat subuh ke masjid. Yang lain kemana? Nanti 1 Syawal ya kembali seperti awal lagi. Yang ke masjid, yang terbiasa lulus. Ikhwan fillah rahimakumullah. Lantas para ulama itu mengatakan, membuat pemisalan, bulan Rajab itu bulan untuk menanam tandur. Bulan Sya'ban itu bulan untuk mengairi, memupuk, dirawat. Sehingga bulan Ramadan itu waktunya panen. Kalau kita nanamnya di Ramadan, ngairinya di Ramadan, berharap panennya di Ramadan, bisa enggak? Bisa enggak? Enggak bisa. Itulah mungkin menjadi sumber masalah kita ketika kita ini Ramadan tuh biasa-biasa aja. Ya dari dulu Ramadan tuh begitu-begitu aja. Kenapa? Karena 1, kita tidak menganggap spesial. Yang 2, kita memang tidak bersiap-siap, tidak punya planning yang jelas. Ramadan ini saya mau apa? Target saya apa? Persiapannya apa? Gitu ya. Maka pertanyaannya, persiapan apa sih yang harus kita lakukan saat kita memasuki bulan Ramadan? Pertama, persiapan ilmu. Persiapan ilmu. Ya. Ilmu itu sebelum kita mengamalkan sesuatu dan sebelum kita mengucapkan sesuatu. Dan Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, "Thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin." Mencari ilmu itu wajib
bagi setiap muslim. Pertanyaannya, ilmu apa yang wajib dipelajari? Apakah kimia, fisika, nahwu, shorof dan lain sebagainya itu wajib dipelajari? Sehingga antum yang tidak belajar nahwu dosa, tidak belajar shorof dosa, tidak belajar usul fikih dosa. Bukan itu. Ilmu yang tidak boleh tidak, semua harus belajar. Ilmu yang tidak boleh tidak, semua wajib belajar. Adalah ilmu yang berkaitan dengan kewajiban kita, di mana kalau nggak kita pelajari, kewajiban kita tidak bisa kita laksanakan secara sempurna, alias tidak sah. Pertanyaan saya, kewajiban kita yang paling utama itu apa? Nomor satu kewajiban kita apa? Sholat. Ngawur. Bukan sholat. Orang kalau sholat belum bertauhid, diterima nggak sholatnya? Nggak diterima. Sehingga kewajiban pertama yang dia sampaikan oleh para nabi dan rasul itu apa? Bertauhid. Berarti kita wajib mempelajari tauhid minimalnya, kadar minimalnya. Yang tidak boleh tidak adalah kita tahu ini haknya Allah, beribadah itu kayak gini. Ini syirik nggak boleh. Itu aja. Yang penting kita selamat dari dosa syirik. Kita bertemu Allah, imannya benar. Itu kadar minimal. Yang tidak boleh tidak, semua wajib belajar. Belajar dalam arti bukan terus ngapal ke kitab apa, dengarkan taklim masalah tauhid yang menjelaskan masalah iman dan syirik, supaya kita itu jauh dari kesyirikan dan kekufuran. Itu saja. Sholat juga sama. Kita harus mempelajari tata cara sholat. Minimal kadarnya adalah kita tahu supaya sholat kita sah, syaratnya apa, rukunnya apa. Itu saja. Pembatal sholat apa, selesai. Nggak wajib ngapal ke dalil ya. Semua itu kita harus tahu dalilnya, betul nggak? Mas Dawud, antum tahu nggak dalilnya sholat zuhur itu 4 rakaat? Dalilnya mana? Nggak tahu toh? Tapi antum tahu lah sholat itu zuhur 4 rakaat. Itu maksud saya itu. Nggak perlu kita ngapal, bukan nggak perlu, nggak wajib. Tapi kalau mau ngapal, silahkan. Ya. Antum tahu nggak kenapa sholat itu 5 waktu? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dalilnya mana? Waktu sholat subuh sampai matahari terbit. Antum tahu nggak dalilnya? Tahu nggak? Karena Rasulullah, siapa mana dalilnya? Hadisnya mana? Ayatnya mana? Nggak ngerti kan? Nggak apa-apa. Maksudnya nggak dosa begitu loh. Saya bukan sedang menghina. Enggak, tenang aja. Nggak dosa. Yang penting tahu. Selesai. Itu kadar minimal. Kalau santri ya harus ngerti. Kapal ya diselentek kan gitu kan. Rukun sholat apa? Nomor 1. Rukun sholat apa nomor 1? Aku nggak tanya antum ini ustaz. Rukun sholat apa nomor 1? Niat, terus takbiratul berdiri, terus takbiratul ihram, terus baca surat. Oke, belajar surat Al-Fatihah. Karena takbir termasuk rukun sholat itu mempelajari Al-Fatihah, membaca surat Al-Fatihah, berarti tahsin surat Al-Fatihah hukumnya apa? Wajib. Benar Pak. Orang yang baca Al-Fatihahnya keliru, nggak sah sholatnya. Nggak sah sholatnya. Ini nggak main-main loh Pak. Orang yang baca Al-Fatihahnya keliru, padahal dia mampu belajar, ada masjid tahsin Al-Fatihah, hadirilah gratis, dikai soto, dikai, tetap orang teko Pak. Zaman sekarang kan pengajian itu menu tengkleng. Zaman sekarang akhir zaman pengajian itu. Saking mungkin males tenan hadir majelis ilmu sampai dikai tengkleng. Dulu kuwi santrine sing nggawa Pak. Saiki kiyaine sing masak ben do teko kabeh. Wis kon ngajar, kon masak. Kiai kerja dirasani, kiai hubud dunia ya. Kiai ini orang duwe duit ya dirasani, kiai ngenteni amplop gitu ya.
Umatnya nggak mau datang. Orang yang bisa belajar Al-Fatihah, dia tidak mau belajar Al-Fatihah sehingga Al-Fatihahnya keliru, sholatnya nggak sah. Ini berkaitan dengan sholat kita loh, nggak main-main. Maka yang menjadi imam harus orang yang bisa baca Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihahnya dia nggak bisa, keliru, salah, dengan kesalahan merubah huruf, merubah makna, sholatnya nggak sah. Kalau dia nggak mampu dan nggak mampu belajar, sholatnya pribadinya dia sah. Makmumnya yang bisa, sholatnya nggak sah. Nggak main-main loh Pak. Thalabul ilmi faridhatun, wajib. Anda ditanya sama Allah nanti, kenapa sholatnya kok nggak sah semua ini? Antum mau jawab apa? Saya bisanya gini. Itu ada kelas tahsin, kenapa nggak mau ikut? Antum mau jawab apa nanti? Terkait dengan puasa, hukumnya apa puasa? Wajib. Maka menjelang Ramadan kewajibannya semakin ditekankan lagi. Ini mau puasa Ramadan, wajib hukumnya mempelajari fikih puasa. Minimal puasanya sah. Minimal puasanya sah. Oh, biar sah puasanya itu saya harus apa? Oh, harus niat. Yang kedua harus meninggalkan pembatal puasa dari mulai subuh sampai maghrib. Pembatal puasa apa aja? Oh, makan, minum, muntah dengan sengaja, berhubungan suami istri, dan lain sebagainya. Ibu-ibu ngincipin makanan itu membatalkan puasa atau enggak? Oh, enggak membatalkan ya. Harus belajar maksudnya ngincipin itu gimana. Jangan nanti masak soto atau mau ngincipinnya. Cari ustaz itu ngincipi boleh ya. Ngincipi yang dimaksud itu, oh saya punya sakit asma, kalau pakai ventilator ini rumah sakit. Obat semprotnya apa jenenge? Ventolin. Ya, Ventolin. Pakai Ventolin itu batal puasanya enggak? Itu harus tanya. Oh, saya sakit mata, harus tetes mata setiap 2 jam. Hukumnya apa tetes mata? Membatalkan puasa enggak? Oh, saya sakit kuping, kalau saya netes apa? Disuruh netes setiap 2 jam. Tetes kuping itu batal enggak puasanya? Harus dipelajari. Ya. Kalau enggak ada dosa rame. Membantah ini, biasanya apa? Rame. Ya. Nanti kalau kajian membersihkan hati dari syirik, ya, yang datang apa? Sedikit. Bukan berarti itu nggak penting, penting. Cuman ada ilmu wajib, ilmu yang wajib. Persiapan nomor 1, persiapan ilmu supaya puasa kita sah. Gimana caranya? Karena masih banyak kekeliruan di masyarakat. Ya. Ada yang bilang saya, Ustaz, katanya kalau adzan subuh kemudian makanan masih di mulut atau lagi sahur, kalau lagi sahur adzan subuh kita harus menghabiskan, enggak apa-apa menghabiskan itu ya. Ya habismu enggak apa-apa, memang kosongmu rasa. Ustaz itu ada hadisnya. Ya. Saya ngomong sama. Itu keliru memahami hadisnya. Adzan subuh masih ada makanan di mulut, harus dilepeh. Kalau adzan subuh nekat ditelan batal puasa. Nah itu ada hadisnya. Kalau kalian mendengar adzan kemudian masih ada makanan yang belum selesai, hendaknya diselesaikan. Itu maksudnya adzan awal, bukan adzan subuh. Kalau adzan subuh batal puasanya. Di Klaten itu ada teman saya, mbah saya itu kalau puasa meskipun udah tua tetap ke sawah. Masya Allah, ya sangu kopi sama rokok. Loh, maksudnya saya juga, Mbah sampean poso, sing penting ki ora mangan le, gitu ya. Mbah, ampun ngoten niku, kowe bocah ngeyel gitu ya. Aduh. Ke sawah ngerokok gitu ya. Kopi, saya puasa, yang penting tidak makan. Itu bahayanya kalau tidak punya ilmu. Ya, tidak punya ilmu. Maka persiapan nomor 1 adalah ilmu.
Kemudian persiapan berikutnya apa? Persiapan berikutnya adalah planning, rencana. Planning, rencana. Bapak-bapak apakah sudah merencanakan besok Ramadan itu mau apa? Udah Ustaz, saya kerja seperti biasa, jam 2, jam 3 pulang. Saya punya rencana mempersiapkan gerobak untuk jualan es. Bukan rencana itu gitu ya. Rencana ibadahnya itu apa? Mau khatam berapa kali? Oh, saya pengen khatam 5 kali. Oh, kalau khatam 5 kali itu satu hari harus baca berapa juz? 5 juz. Oh, saya mau baca 5 juz itu bacanya kapan? Yo kalau longgar, yo ora bakal iso kalau longgar. Harus dilonggar. Kalau kerja, sampean kerjanya jam berapa? Ya kalau longgar baru kerja. Oh di sini nih, orang niat kerja ki ya kudu semangat ya. Orang niat ngaji sampean, lah ngaji kok pas lotok. Harus diluangkan waktu. Kalau saya mau khatam 5 kali, saya harus ngaji, baca Quran 5 juz. Kapan ini mau saya baca 5 juz? Rencanakan. Lah, jenengan khatam 5 juz itu sehari biasanya khatam berapa? Biasanya ora tau maca Quran, Selasa muluk-muluk kemakimu. Maca Quran ora ngerti, ora tahu kok malah mau baca 5 juz. Baca aja 1 juz sehari. Beliau Ustaz Abdullah Manaf Amin hafizahullah selalu berpesan, wong sak males-males wong Islam ya. Beliau kalau pesannya pakai bahasa Jawa, waktu itu tak sampaikan pakai bahasa Jawa. Sak males-males wong Islam. Apa ini ya? Sak males-males wong Islam minimal khatam sak juz sehari. Minimal khatam 1 juz sehari. Di hari biasa, kalau di bulan Ramadan yo isin. Mosok Ramadan jadi sak males-males wong Islam. Memang miris, Pak. Kemarin kita di demo di Geladak kan. Wah, kita menuntut agar penista Al-Quran ditangkap. Wallahu Akbar. Ya, pas mulai orang tahu maca Quran. Ya. Sampean kenapa demo apa tadi? Demo penistaan Al-Quran. Ya, saya nggak terima Al-Quran besok. Lah ngopo ora terima? Padahal neng omah mushaf ra tau mbok waca. Anda kenapa marah? Anda terbiasa melemparkan ke samping, nggak pernah disentuh, nggak pernah dibaca. Gimana saya mau membaca? Saya nggak pernah bisa baca Quran. Ya. Anda nggak bisa baca Quran terus marah. Wah, Allahu Akbar ya. Saya cinta Quran ya, cinta Quran. Bacanya aja nggak bisa, miris Pak. Dewan Masjid Indonesia merilis laporan bahwa 61% warga Indonesia tidak bisa baca Quran. Itu yang bisa dan keliru mungkin belum dihitung juga ya. Alhamdulillahirabbil waduh, alhamdulillah ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Matahari kami menyembahmu dan matahari, kepada matahari kami minta pertolongan. Maca Al-Fatihah malah musyrik. Ya. Korupsi itu loh Pak. Korupsi itu ternyata di Al-Quran juga banyak ya, di Al-Fatihah terutama ya. Iya kayaknya 2 dijadikan 1 kasih tasdid. Dikorupsi, tasdidnya dihilangin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Banyak enggak orang korupsi gitu? Itu enggak sah salatnya Pak. Ar-Rahmanir Rahim, ra-nya 2, dikorupsi 1. Makanya saya kalau yang bersangkutan jadi imam itu kan bahaya buat siapanya? Buat makmumnya. Saya pernah itu masuk masjid, Allahu Akbar, kan nggak kenal imamnya ya, namanya nggak kenal, insya Allah berarti dianggap muslim, selamat akidahnya, bacaannya benar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, waduh, ya, alhamdulillah, hak dibaca kaf. Ini realita Pak jadi imam, dan di desa-desa itu sudah seperti khalifah Pak, nggak diganti kalau sebelum mati. Gak bisa baca Quran itu di desa di Mojolaban itu teman saya bilang alhamdulillah di Al-Quran di surat Al-Fatihah itu gak ada huruf fa. Loh ngopo saya bilang
imam nenggonku itu nggak bisa baca Quran. Baca Qurannya itu pakai bahasa Al-Quran yang pakai bahasa Indonesia tuh Pak. Alhamdulillah itu ALHAMDULILLAH. Jadi dia belajarnya itu bukan pakai huruf Arab, pakai transliterasi Arab dari Indonesia. Lah huruf ta itu kan nggak ada di Al-Quran di bahasa Indonesia. Ada nggak huruf ta? Nggak ada. Akhirnya oleh orang Indonesia supaya mudah dikasih kode apa? TS. Lah si bapak ini mocone kuwale ST. Setumalan tarabunna ainal yakin. Setumalatus aluna yauma. Ini realita Pak. Ini di Indonesia. Negeri yang kaum musliminnya paling banyak di dunia. Jamaah hajinya kuotanya paling banyak. Kita introspeksi diri kita. Seberapa kuat kita baca Quran, yaitu kualitas kita itu. Ya. 1 juz mosok nggak bisa sih sehari. Oke, kita hitung. 1 juz itu yang dibutuhkan berapa menit sih untuk baca 1 juz? 1 juz itu 20 halaman. Mushaf yang seperti itu 20 halaman. Satu halamannya cuma 15 baris. Capek nggak sih baca 20 halaman gitu? Capek nggak Pak? Kalau megang WA 1 jam gak capek, tangannya capek, pegang ganti tangan kiri, duduk capek tiduran capek tengkurap, sampai ngantuk ya yang penting nonton. Kenapa? Cinta. Kalau antum ngobrol dengan orang yang tidak antum sukai, betah nggak? Betah lama nggak? Gimana kabarnya? Ngobrol sebentar. Sudah ya, saya ada acara. Afwan ini ada telepon pura-pura gitu ya. Ya. Tapi kalau antum ngobrol dengan orang yang antum sukai, sampai bingung mau ngomong apa ya. Bahas ini udah, ngobrol apa lagi gitu ya. Sampai diem-dieman, duduk diem-dieman meneng, wis entek obrolan. Tetap enggak mau pisah dari dia, betul enggak? Kenapa? Betah karena cinta. Coba kita ukur kecintaan kita kepada Al-Qur'an itu sejauh apa? Ya. Kalau kita betah lama-lama, tapi ya Allah ini sebetulnya saya masih pengen baca tapi sudah jam 7 harus nganter anak sekolah, taruh nganter anak sekolah. Janjinya ya saya pengen nambah tapi saya harus masuk kerja. Begitu ada waktu luang yang dipegang nomor 1 apa? Qurannya. Pulang ke rumah lihat mushaf. Itu kalau cinta. Kalau nggak cinta, sehari nggak baca Quran itu dia nggak apa-apa. Sehari lewat tanpa baca Quran, kita itu maksiat apa sama Allah sampai Allah itu benci sama kita sehingga tidak membuat kita membaca Al-Quran sehari, bahkan berhari-hari nggak baca Al-Quran. Itu di luar bulan Ramadan. Ketika di bulan Ramadan, para ulama itu full Quran. Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini tadi belum ngitung ya. 1 juz itu berapa menit yang dibutuhkan sampai lupa. 1 juz itu dibutuhkan kalau bacanya cepat itu 20 menit dan hafal ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa 'amilus shalihati tuba lahum wa husnu ma'ab itu 20 menit. Kalau bacanya pelan-pelan setengah jam sampai 40 menit. Kalau bacanya nggak lancar 1 jam. Oke, anggap saja 1 jam. 24 jam yang Allah berikan kepada kita. 1 jam aja nggak mau. 1 jam aja nggak mau. Ya ikhwah, Allah mensifati Al-Quran itu Al-Urwatul Wuthqa, tali Allah yang. Lah kita mau pegangan apa? Tadi pegangan nomor 1 apa?
Al-Quran. Al-Quran itu Allah turunkan untuk kita buat pegangan hidup kita. Jadi ada ombak, kita tidak terseret karena kita pegangan sama Al-Quran. Lah gimana caranya mau pegangan, bacanya saja tidak bisa. Atau bisa baca tapi tidak pernah rutin membacanya. Maka spesial edisi Ramadan itu para ulama itu libur, kegiatan taklim libur, KBM libur, pengajian libur. Masing-masing ngambil mushaf, murojaah, baca Quran, tilawah. Sehingga Syafi'i rahimahullah dalam bulan Ramadan sehari khatam 2 kali. Bukan khatam 2 juz, khatam 2 kali. Beliau tuh hafid Quran itu dari kecil. Dan Allah berikan beliau itu kekuatan hafalan yang luar biasa. Sehingga kalau beliau baca buku itu terpaksa halaman sebelahnya harus ditutupi. Kenapa? Nanti kalau ngintip gini barisnya itu, jadi sekali baca itu langsung hafal gitu loh. Ya, biar nggak mengganggu, halaman sini ditutupin. Dibaca sampai hafal, baru baca hafal, baru tutupi lagi. Beliau hafal Quran dari kecil sampai dewasa, sampai tua. Beliau itu membaca terus ya. Kalau Ramadan khatam sehari 2 kali. Ya memang betul-betul di luar kepala ya. Ya seperti kita di luar kepala juga, tapi jauh ya. Di luar kepalanya tapi jauh. Ya, sehingga baca Al-Kafirun nggak bisa berhenti. Wala antum, wala ana, wala antum, wala ana. Kapan lakum dinukum waliyadinnya? Nggak lancar bacaan Qurannya. Ya. Syafi'i sehari khatam 2 kali. Begitu juga para ulama ya, memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan Ramadan. Nah kita, kenapa harus planning? Ini kembali planningnya. Planning ini Ramadan mau khatam berapa kali? Oke sekali, bagi yang belum terbiasa. Oke sekali, saya planning Ramadan ini saya harus khatam sekali. Saya harus baca 1 juz. Oke, 1 juz. Wah lulus, alhamdulillah. Ramadan khatam 1 juz. Oke, teruskan di bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ada terbiasa, betul nggak? Untuk membiasakan diri butuh 20 sampai 30 hari aja. Untuk membiasakan diri butuh berapa? 20 sampai 30. 20 sampai 30 hari Anda sabar, insya Allah Anda akan terbiasa. Dan menjaga kebiasaan ini butuh 60 sampai 90 hari. Itu saya baca di penelitian orang-orang psikologi itu. Ya, 60 sampai 90 hari antum atau kita jaga ritmenya terus, saat itu akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Bagian dari kehidupan kita. Ya, maka orang yang kecanduan olahraga, antum pasti lihat nggak? Ya, saya punya teman itu. Dia itu badannya gemuk ini, saya pengen olahraga. Ya udah sabar, dia lari tiap pagi itu ya. Lari tiap pagi lari, ya capek, sampai lama-lama kecanduan. Lama-lama sampai di luar batas. Ramadan kemarin dia cerita, anak lari maraton Ustaz. Kemana? Tawangmangu. Berangkatnya apa? Habis tarawih sampai sana sahur. Oh ya, orang aneh gitu. Bagi kita aneh, bagi dia udah kecanduan, udah jadi bagian dari hidupnya. Bagaimana kalau yang kita lakukan seperti itu adalah Al-Quran? Oke, dijaga ritmenya. 1 juz. Masuk Ramadan berikutnya naik. Saya pengen 2 juz. Ya, 2 juz. Oke, 2 juz. Sampai Syawal bisa. Ya, nanti ada penurunan pasti. Ya sudah, karena Ramadan 2 juz, nanti mungkin Syawal turun 1,5 juz. Jaga lagi ritmenya terus, begitu ya. Jaga ritmenya terus sampai Ramadan lagi 2 juz, setengah, 3 juz. Terus bagaimana pendapat antum kalau dia menjaga ritme seperti itu selama 10 tahun Ramadan misalnya? Itulah di awal saya sampaikan tadi, Ramadan itu madrasah. Bagaimana pendapat antum kalau madrasah yang muridnya itu tahun ini kelas 3, tahun kelas 3 lagi, tahun besoknya malah turun kelas 2. Ini niat sekolah orang gitu loh. Ya. Nah, perlunya persiapan, perencanaan yang matang. Ramadan ini saya mau apa? Tadi kan saya nyebut angka 90 hari ya. Tapi para ulama itu mempersiapkannya dari bulan Rajab. Rajab itu mulai kenceng. Sya'ban gaspol. Ya.
Sya'ban itu gaspol Pak. Begitu Ramadan, wah udah betul-betul gaspol. Taklim libur. Beda sama sekarang. 2 bulan sebelum Ramadan sudah pada gerilya golek ustaz. Ustaz ngisi Ramadan tempat saya. Subuh jam 8, zuhur, asar, maghrib, isya. Allahu Akbar. Kapan ustaznya mau baca Quran? Saya dulu ini 11 bulan kita taklim gak pernah datang ya. Begitu Ramadan malah apa? Datang kan. Tekone ora wayahe gitu ya. Wayahe ngaji pengajian, wayahe pengajian ngilang gitu ya. Ya memang di Indonesia ini memang agak unik. Ramadan di Arab Pak, orang yang taklim Pak, enggak ada. Libur semua. Syekhnya baca Quran, orang-orangnya ada yang baca Quran, ada yang tidur gitu ya. Enggak semua orang Arab baca Quran. Ramadan itu sih suasananya itu suasana Quran. Ya. Suasana Al-Quran. Berarti tinggal planningnya kita. Oke, Quran. Yang kedua sholat. Kita mau sholat tarawih di mana? Ya. Dari zaman merdeka sampai sekarang tarawih qul huwallahu inna a'thaina qul a'udzu birabbil falaq wal asri, terus dari zaman dulu sampai sekarang. Kesian orang awam. Orang awam dari tahun dulu sampai sekarang awam terus, enggak pernah belajar. Enggak pernah ada peningkatan. Ya orang awam begitu. Kami orang awam enggak kuat berdiri lama. Siapa yang bilang enggak kuat berdiri lama? Buktinya nek dadi among tamu kok kuat. Ayo. Kalau jadi among tamu itu berdiri terus enggak? Pakai keris ya. Kan susah itu ya. Bajunya aja sudah gerah. Tapi sabar enggak dia? Sabar. Sambat enggak? Enggak sambat toh? Monggo gitu ya. Nanti ada tamu lagi, monggo. Duduk enggak? Mau duduk aja susah, pasang apa? Pakai keris. Monggo gitu ya. Monggo 1 jam 2 jam enggak pakai rukuk, enggak pakai sujud, kuat, tapi kok tarawih enggak kuat. Yang muda-muda begitu sholat, wah aku mau sholat loh, wah sikilku masih kudur-kudur, padahal mau sajus. Tapi kalau main bola, itu anak-anak muda itu kuat. Padahal main bola itu kan 45 menit kali 2, lari, sak jam nonstop, kuat. Futsal itu kan main lari-lari terus ya kan? Lari sana, lari sini, lari sana, lari sini, main basket, lari sana, lari sini. Kuat. Begitu Allahu Akbar, enggak kuat. Kenapa? Dia enggak cinta sama salat hatinya, Pak. Itulah sir rahasia kenapa Nabi SAW itu kalau safar capek jalan, Pak. Jalan itu kan jauh. Jalan. Kita safar itu umroh, wis sambat, naik pesawat, duduk di airport enak. Airportnya pakai AC, dikasih snack, enak. Naik pesawat, enak, dikasih AC, kasih snack, duduk manis, nggak panas, nggak apa. Mendarat, antri di imigrasi sebentar, sudah masuk hotel. Kalau zaman dulu safar Pak, Solo Jakarta jalan kaki itu berapa lama? Capek nggak? Nabi SAW safar naik onta, seminggu. Gimana menurut antum? Capek nggak? Ketika capek turun, ayo sholat biar capeknya apa? Kalau kita mau sholat, engkau saya sholat oh. Arihna biha ya Bilal, buat kami raha, buat kami istirahat ya Bilal. Ayo qomat cepet-cepet, arihna biha ya Bilal. Ayo qomat, ayo sholat. Begitu sholat Allahu Akbar, wah tidak seneng. Kenapa? Cinta sama sholat. Sebagian orang itu telepon saya sebelum Ramadan, Ustaz, Qiyamul Lail di Marwah ada atau tahun ini toh? Ada, alhamdulillah. Sing dinteni katanya. Padahal orangnya udah sepuh. Saya punya pengalaman tahun 2006, 2007, saya lupa ya. Waktu itu saya santri kelas 2. Ini masih ada. Diutus ke salah satu desa di Ciamis, di Jawa Barat. Masuk kampung, oh jauh banget masuk kampung, sampailah saya di sebuah masjid, di sampingnya ada pesantren anak-anak SD. Anak-anak SD karena besok Ramadan udah libur pulang ke rumah masing-masing. Jadi masjidnya cuman warga sekitar. Di desa itu Pak, besok gitu ya, pelosok.
Saya datang bawa surat, ini saya dari pesantren ini. Oh ya, kenalan gitu ya. Ya nanti malam kita mulai taraweh ya. Kamu jadi imam. Ya siap Ustaz. Ya. Nanti mulai juz 1. Mulai juz 1. Maksudnya gimana Ustaz? Ya nanti kita khatam ya satu malam 1 juz. Tenane ya. Dari mati saya semosok. Melosok desa ngene 1 juz. Tenane. Itu tahun dulu Pak 2006 Pak. Belum marak sholat tarawih 1 juz belum marak Pak. Itu di desa pelosok. Akhirnya saya bilang Ustaz, beneran Ustaz? Iya. Ya sudah, bismillah. Dalam hati saya ngelihatlah jamaahnya. Pas maghrib jamaahnya tua-tua semua, ya. Simbah-simbah, bapak-bapak, yang ibu-ibu ya simbah-simbah putri, bapak ibu-ibu tua-tua itu ya. Ini jamaah kayak gini diimami 1 juz kalau apa gitu ya. Pas isya mungkin nanti isya jamaahnya lain ya, mereka pindah masjid karena tahu di sini 1 juz, mungkin pindah. Pas isya yuk sing teko ya, pas saya mau mulai tarawih sawu sufu vakum gitu ya, saya tanya Ustaz, beneran 1 juz? Ya 1 juz. Saya bismillah, bacanya agak cepat. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, Pak ben cepet. Ya, padune ben ora kesel gitu lho Pak, imame. Imame yo kesel lho ya. Nah, habis sholat selesai kan pada kenalan, oh dari mana gitu ya. Terus ada bapak-bapak datang, Mas, wah ini protes ini. Bacanya jangan cepet-cepet, ya pelan-pelan aja, dinikmati. Wah, just tenan ini. Akhirnya bacanya normal itu ya 1 juz, dapat 1 minggu 2 minggu, bapak-bapak datang, Pak ini warga ya ngobrol-ngobrol, pengen ditambahi 1,5 juz. Wah, ini mame ini 1,5 juz ini masalahnya mame makmume meneng tok Pak. Wis ora entuk cepet-cepet, pelan-pelan dinikmati sampean berdiri tok ya. Tanya Ustaz tahu gimana ngimami 1 juz ya. Udah dapat lama berapa itu saat ini kan Ramadan kita pengen qiyamul lail 1 juz meneh ya, semalam 2,5 juz. Simbah-simbah bapak-bapak itu. Kemudian tahun 2008 saya dapat kesempatan untuk kuliah ya. Di kampus itu kan ya, salat tarawih 1 juz itu di Arab banyak gitu ya. Nah di kampus saya itu imamnya itu ya biasa, bukan imam yang bagus ya biasa, ya syekh, ulama, tapi kan nggak semua ulama itu bacaannya indah gitu ya. Biasa bacaannya, lama gitu ya. Itu ya jenenge kan wis ngerti kan, oh nanti rukuknya di sini gitu ya. Wis ngenteni sik, nanti sebelum rukuk baru apa? Jenenge mahasiswa, santri gitu loh ya. Jadi begitu salam wis ngenteni sik. Ya ngolet-ngolet gitu ya. Nunggu karena tahu nanti rukuknya bakal di sini. Oh udah mau rukuk berdiri gitu ya. Nah sampai suatu hari Pak datang orang sepuh itu bawa tongkat. Dia badannya bungkuk. Ini saya praktekkan. Megang tongkatnya dengan kedua tangannya di depan. Berdirinya itu sudah seperti rukuk. Ini jalannya begini. Simbah ya orang ya. Dalam hati saya astagfirullahaladzim. Saya meremehkan gitu ya. Begitu sampai ke shaf, tongkatnya ditaruh, sholat 1 juz Pak. Begitu salam-salam, kita sing nom-nom ini kan istirahat sih karena ngerti rukuknya. Beliau enggak langsung berdiri sholat. Waduh, ini sing nom-nom isi. Habis itu kita malu untuk apa? Istirahat. Dan dia sholat 1 juz dan rutin harian di situ. Permasalahannya Pak, akhirnya saya nyimpulkan, astagfirullah, ibadah itu bukan kuat atau tidak kuat, tapi betah atau tidak. Saya itu masih bertanya-tanya dengan diri saya sendiri. Aku ki nek eneng pengajian sadurunge subuh kok iso gampang tangi, tapi nek ora nek pengajian kok males tangi gitu loh. Kadang tidurnya itu terlambat, jam 12 baru tidur. Tapi kalau ada taklim, kering, HP nyala itu langsung loh. Apalagi ada safar naik pesawat jam 2 malam, tidur sebentar. Begitu kering, cek, langsung seger, mandi, berangkat. Tapi kok sholat kok susah.
Itu saya masih bertanya-tanya sama diri saya, astagfirullahaladzim, ada apa ini hatinya dia? Rasanya gue tak buka, gue kayaknya regetannya kayak apa gitu loh Pak. Astagfirullah, mudah-mudahan Allah ampuni kita. Nah Ramadan ini madrasah. Rencanakan Pak, apa yang mau kita rencanakan untuk bulan Ramadan yang kita sudah terlambat untuk persiapan. Tapi jangan sampai terlambatnya itu masih ada kesempatan. Ini sekarang tanggal berapa hari ini? 12 apa? 12 apa Pak? Antum puasanya pakai bulan Ramadan atau pakai bulan Maret? Wah inilah fitnah akhir zaman ya Ustaz ya. Kita udah gak ngerti kalender kita pakainya kalender nama dewa-dewa gitu ya. Nah, Janus itu kan dewa Januari, Janus, Venus apa? Janus, Februs itu dewa. Kita tinggal 10 hari. Kita manfaatkan betul-betul, mau rencananya mau apa. Saya pengen khatam 1 juz, oke, kita latih dulu nih 10 hari ini. Ayo baca 1 juz tiap hari ya, supaya masuk bulan Ramadan udah tinggal meneruskan. Jangan Ramadan masuk baru berlatih. Yo nek kuatnya enggak kuat, gagal lagi. Ramadan besok, gagal lagi. Ramadan lagi, gagal lagi. Ya, kapan kita berkembangnya di bulan Ramadan? Kapan lulusnya? Ya. Ini kita nggak bicara anak muda yang pacaran, ya, lagi puasa ntar aja pacarannya habis buka, terus tapi lemu poso, esok tekan sore ini ben opo, ya kan la'allakum tatakun itu ya, la'allakum tatakun ya biar bertakwa, habis buka sengaja maksiat. Dia nggak tahu kalau maksiat di bulan Ramadan dosanya dilipatkan, karena pahala dilipatkan kalau baik, kalau jelek dosanya juga dilipatkan. Rencanakan Pak, Ramadan besok mau tarawih di mana? Mau baca Quran berapa juz? Mau sedekah setiap hari apa? Rencanakan dari sekarang. Saya mau membeli buka 1 hari 1 bungkus, karena saya uangnya sedikit. Saya masak biasanya 3 porsi, tak tambahin 1 porsi. Yang 1 porsi dibungkus kasihkan orang. Karena memberi makan buka dapat pahala puasa sempurna. Padahal puasa kita sendiri sempurna nggak Pak? Ya saya ngerasani, saya nyenani bojone, saya banyak itu pengurangnya itu banyak. Maka usahakan setiap hari kita memberikan buka supaya kita dapat pahala puasa kita yang kurang-kurang plus dapat pahalanya memberi buka, dapat pahala sempurna minimal. Rencanakan itu semua Pak supaya kita nggak lupa dan nggak bingung Ramadan ini mau apa, bingung. Ya, Ustadz ini bilang gini, oh nanti ada Ustadz ini bilang gini, bingung mau apa? Karena kita tidak persiapan dari sekarang. Tulis sampai rumah, ambil pulpen sama pensil, sama kertas. Rencana Ramadan 1 mau apa tulis, 2 mau apa tulis. Jangan ditulis di HP Pak, orang bakal digagas. Ya. Nggak bakal digagas kalau ditulis di HP. Tulis di kertas, tempelkan di lemari baju. Setiap hari bakal apa? Dilihat, oh saya Ramadan mau ini, saya mau Ramadan mau ini, ya, agar nanti kita terus menjadi pribadi yang bertakwa. Ya, syahrul ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, hanya hari-hari yang ma'dudat, terhitungnya ya hari-hari, beberapa hari aja. 30 hari, 29 hari aja, habis itu hilang lagi. Ketemu nanti tahun depan nek isih urip. Wafil khitam, sebagai penutup, buat tekad dengan kita menulis rencana kita tadi. Buat tekad, ya Allah, beri aku kesempatan untuk masuk di bulan Ramadan. Akan aku persembahkan Ramadan ini, Ramadan terbaik dalam hidupku ya Allah, untukmu. Beri aku kesempatan ya Allah, saya bertekad, berniat, beri aku umur ya Allah. Kalau engkau izinkan aku masuk bulan Ramadan tahun ini, engkau akan melihat betapa aku akan bersungguh-sungguh menggapai rahmat-Mu ya Allah. Kalau ternyata belum Ramadan, dah meninggal, insya Allah sudah ditulis niatnya Pak, insya Allah sudah ditulis tekadnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ternyata disampaikan, ya tinggal kita janjinya dipenuhi. Sudah dikasih janjinya ya, sudah janji sama Allah kan, ya, kita tunaikan janji kita kepada Allah. Mudah-mudahan keluar dari bulan Ramadan kita menjadi pribadi yang lebih berkualitas, karena sungguh celaka orang yang masuk di bulan Ramadan dan keluar lagi
dosanya belum diampuni. Itu doanya Jibril. Nabi SAW bilang amin. Berarti didoakan jelek oleh Jibril, malaikat paling baik di langit, dan diamini oleh Nabi Muhammad SAW, manusia paling baik yang ada di mana? Mustajab nggak? Mustajab. Mudah-mudahan yang sedikit ini, yang banyak ya sedikit. Sudah, Mas Tadawud bilang 2 menit lagi, 2 menit entek ganti 5 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.